Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ida Purnamasari dengan nomor induk mahasiswa 252094084. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Qasim Kediri. Saya sebagai guru madrasah ibtidaiyah PUI Nyalindung Desa Mekarharja, Kecamatan Telaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat penilaian uji kinerja pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk memperlancar kegiatan belajar kita mulai dengan berdoa dulu ya. Untuk memimpin doa, Ibu silakan kepada Ule. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran dulu dari kalian. Ada yang sakit atau nggak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau ngecek dulu tiket hari ini apakah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Coba lihat di meja masing-masing atau di bawahnya apakah ada sampah. Boleh dilihat? Kalau ada, nanti ambil kemudian setelah pembelajaran ini dibuang pada tempatnya ya. Ada? Tidak ada? Oke, berarti untuk hari ini tugas tiketnya dijalankan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau menjelaskan atau mengulas kembali materi yang sebelumnya Ibu jelaskan tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba, Naun. Tentang kehidupan sosial masyarakat Yasri yang terdiri atas kaum Yahudi dan bangsa Arab. Iya, minggu kemarin atau pelajaran sebelumnya kita belajar tentang kehidupan sosial masyarakat Yasrib ya, atau yang sekarang itu dikenal dengan kota Madinah ya. Sebelumnya yaitu diantaranya ada masyarakat Yasrib terdiri atas adanya kaum Yahudi dan juga bangsa Arab. Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Indonesia kebangsaanku.
hari ini kita akan mempelajari tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita bahas dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, kemudian menguraikan pengertian Isra dan Mi'raj, menceritakan peristiwa-peristiwa penting dalam Isra Mi'raj, kemudian menunjukkan sikap iman dan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya meneladani sikap Abu Bakar Ash-Shiddiq yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, dan juga menjelaskan makna sholat 5 waktu sebagai hadiah istimewa dari Allah dan mengaitkannya dengan peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mengekspresikan pemahaman tentang Isra Mi'raj, ya, melalui karya sederhana seperti gambar, peta perjalanan ataupun poster yang menunjukkan kreativitas dan pesan keimanan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu menumbuhkan komitmen untuk menjaga sholat 5 waktu sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke materi Isra Mi'raj ya. Nah, hari ini yaitu membahas tentang Isra Mi'raj, yang mana Isra Mi'raj ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nah, yaitu khususnya bagi kita semua sebagai umat Muslim. Nah, perjalanan spiritual yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW ini memiliki makna yang sangat penting juga bagi kita semua. Nah, kita lanjut ke pengertian apa sih itu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj itu kita lihat pengertiannya yaitu Isra. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Masjidil Haram. Ya, dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada di mana? Di kota Mekah. Ke Masjidil Aqsa, ya, Aqsa di Palestina. Nah, dalam satu malam, ya. Jadi Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina dalam satu malam. Sedangkan Mi'raj sendiri yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke langit ketujuh untuk bertemu Allah, ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa ajaib yang dikenal sebagai Isra Mi'raj ini melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem sebelum naik ke langit ketujuh untuk bertemu langsung dengan Allah. Perjalanan ini selesai dalam sekejap mata, ya, dalam sekejap mata. Bahkan ketika itu sudah ada yang percaya akan perjalanan Isra Mi'raj ini. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, dari tujuan Isra Mi'raj ini, ya, tujuan Isra Mi'raj ini yaitu untuk menegaskan kewajiban apa? Sholat 5 waktu yang pada awalnya berapa rakaat? 50 rakaat. Kemudian setelah beberapa kali Nabi Muhammad itu meminta keringanan, ya, ketika turun naik bertemu dengan nabi-nabi di langit berapa? 1, 2, 3 ya. Kemudian minta lagi ke Allah untuk kurangi jumlah sholatnya sampai ke 5 waktu. Kemudian tujuan Isra Mi'raj ini menunjukkan keagungan Allah. Kemudian menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada tujuan yang terpuji di balik pelayaran Isra Mi'raj. Salah satunya apa? Untuk memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, setelah itu seluruh umat Islam diberitahu tentang perintah ini. Ya, jadi sebelum ada perintah ini terjadi Isra Mi'raj dulu, baru diperintahkan untuk sholat 5 waktu.
selanjutnya peristiwa penting. Ya, jadi ketika perjalanan Isra Mi'raj ini ada beberapa peristiwa penting yang dialami Rasulullah selama perjalanannya. Ya, selama perjalanannya. Di antaranya yang pertama bertemu dengan para nabi terdahulu. Ya, kalian pernah dengar nggak? Sebelum naiknya ke Sidratul Muntaha, Nabi itu naik dulu ke langit yang pertama. Ada yang tahu bertemu dengan Nabi siapa? Nabi kita yang pertama? Nabi Adam. Nah, jadi Rasulullah itu ketika menuju perjalanan ke Sidratul Muntaha itu beliau singgah dulu di langit yang pertama, yaitu bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kan menjadi Nabi terakhir di dunia karena bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Kemudian yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kemudian yang keempat di langit atau yang keempat itu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit keberapa tadi? Ke lima, yaitu bertemu dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun alaihi salam. Kemudian yang keenam baru Nabi Musa alaihi salam. Dan yang terakhir ketika singgah ke langit yang ketujuh, Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian dengan bertemunya nabi-nabi ini menunjukkan tadi bahwa Rasulullah itu merupakan nabi yang terakhir. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua apa saja? Yaitu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebagaimana tadi Ibu jelaskan ya, bahwa Rasulullah itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, beliau itu mendapat mandat atau perintah melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana sebelumnya bukan 5 waktu, yaitu berapa rakaat tadi? 50 rakaat. Kemudian bolak-balik ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan, bahwasanya umat kita itu nggak bakalan sanggup kalau melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. 5 waktu juga kita masih sering bolong-bolong. Siapa yang bolong-bolong? Gak ada? Ya, gak boleh ya, karena sholat itu wajib. Ya, sholat itu wajib, perintah langsung dari Allah. Kita meninggalkan satu aja, kita berdosa. Apalagi kalau kita sudah meningkat balik ya. Nah, apalagi kalau kita melaksanakan 50, mungkin kalau Rasulullah tidak meminta keringanan, kita melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam, mungkin tidak akan ada aktivitas yang lain, aktivitas yang baik yang lain. Mungkin sehari semalam itu kita banyaknya di masjid ya, karena gak ada waktu lagi. Makanya Rasulullah meminta rukhsah atau keringanan kepada Allah untuk menurunkan sampai akhirnya menjadi 5 waktu dan 5 waktu sehari dalam sehari semalam. Berapa rakaat? 17 rakaat. Kemudian peristiwa penting yang lainnya atau selama perjalanan Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha, yaitu melihat berbagai keajaiban di langit. Ya, melihat berbagai keajaiban di langit. Nah, Nabi Muhammad itu menyaksikan banyak mukjizat selama perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Isa termasuk di antara para nabi yang ditemuinya. Di antara peristiwa ini menunjukkan tadi status dari Nabi Muhammad adalah sebagai nabi terakhir. Baik, kasih semangat semuanya.
kita belajar dari kisah Isra Mi'raj ini, perjalanan Nabi Muhammad ini, supaya lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke Isra Mi'raj dalam Al-Qur'an ya. Nah, yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 1. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah menghafal surat ini, dan ibu ingin salah satu dari kalian bisa membacanya. Coba, ya silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah itu ya, jadi Isra Mi'raj tercantum dalam Al-Quran itu pada surah Al-Isra ayat 1, sebagaimana yang tadi teman kalian bacakan. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Nah, itu selanjutnya peringatan Isra Mi'raj. Ya, di hari Isra Mi'raj ini bertepatan pada bulan 27 Rajab. Ya, dalam peringatan Isra Mi'raj ini kita harus memperbanyak diantaranya yaitu sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, dan juga pengajian dan ceramah. Nah, makna Isra Mi'raj bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan ketaatan pada perintah Allah, yaitu ketaatan kita harus lebih diperkuat lagi, ya, diperdalam lagi, diperbanyak lagi. Apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apalagi di bulan Rajab ini harus memperbanyak amalan-amalan yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian melarang atau menjauhkan dari larangan Allah. Yang Allah larang harus kita jauhi, ya, karena apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan oleh kita, apalagi yang diperintahkan oleh Allah di bulan Rajab itu ditingkatkan pahalanya, dan ditingkatkan pula kalau larangan Allah kita kerjakan, ya. Nah, kemudian yang kedua, memperkuat persaudaraan sesama muslim, semakin terjaga lagi. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak apa tadi? Sholawat. Assalamualaikum. Halo anak-anak soleh dan solihah. Di video kali ini, yuk kita simak kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kisah Isra dan Mi'raj diceritakan. Selanjutnya kita bagi kelompok ya untuk berdiskusi. Di sini Ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita namai saja untuk kelompok 1 kelompok Abu Bakar ya. Kelompok Abu Bakar, kelompok 2 siapa? Utsman bin Affan, dan yang kelompok 3 Umar bin Khattab. Nanti Ibu bagi dulu soalnya, nanti kalian diskusikan dengan temannya. Kalian tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, dan langsung mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya, kalian kan sudah berdiskusi tadi, sudah kerja kelompok. Sekarang
dari setiap kelompok maju ke depan untuk perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari yang kalian kerjakan tadi. Mulai dari kelompok 1 dulu ya, silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Abu Bakar akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jawabannya 1. B. 27 derajat. 2. C. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit. Nomor 1. Kami dari kelompok Usman bin Affan akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama jawabannya B. 27 derajat. Yang kedua C. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit. 3. C. Malaikat Jibril. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Dan silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Silakan. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Umar bin Khattab akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama B. 27 derajat. Baik, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada perwakilan setiap kelompoknya sudah mempresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Dan di sini Ibu selanjutnya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kalian ya, yang mana beragam ya. Untuk kelompok 1 yaitu Abu Bakar, dalam presentasinya cukup baik ya, dan penyampaiannya juga baik. Ibu kasih nilai 70 ya. Nah, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini telah selesai, dan kesimpulan untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu diantaranya bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang menegaskan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha, yaitu Mi'raj ya. Nah, untuk menerima perintah apa? Tadi sholat 5 waktu langsung dari Allah ya. Nah, menjadi pilar utama ibadah serta mengajarkan keteguhan iman, ketaatan dan spiritualitas bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup saja ya pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. wa tawasaw bis sabr. Auzi'ni
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kata